Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube saya, Tita SR ya. Tentunya masih membahas tentang GERD, anxiety, dan psikosomatis ya. Nah, teman-teman gimana kabarnya? Mudah-mudahan sudah membaik ya, semakin baik, semakin hari semakin sehat ya, kembali hidup normal. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel saya, kemudian juga like dan juga komennya, terima kasih. Dan juga untuk yang sharing, yang mau sharing silahkan tulis di kolom komentar. Kemudian juga jangan lupa ditekan tombol loncengnya agar ketika saya membuat video yang baru bisa muncul ya notifikasinya. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentunya masih tentang sensasi yang dirasakan ya ketika kita masih mengalami GERD, anxiety, dan psikosomatis. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya ya. Nah, video kali ini saya akan membahas mengenai ulu hati sakit ya, sering sakit di ulu hati, kemudian juga perut begah dan juga nafas tidak plong ya. Nah, itu. Nah, memang ya teman-teman, kalau misalkan kita masih di saat-saat dulu saya masih merasakan banyak sensasi. Nah, kadang tiap hari itu berbeda-beda sensasinya. Hari ini misalkan sakit di ulu hati, besoknya keliengan misalkan atau apa. Nah, itu kadang kita merasa apa istilahnya, kalau saking seringnya dan saking lamanya kita itu jadi merasa putus asa gitu ya. Itu pengalaman saya dulu ya. Ketika saya belum menemukan apa kuncinya, ketika saya pengen sembuh dan pengen keluar dari gangguan ini misalkan ya. Nah itu. Jadi ketika belum tahu, belum paham, nah mungkin hari-hari itu masih bergulat dengan sensasi dan kadang kita sering mengeluh gitu ya dan sampai putus asa. Nah, tapi ketika kita sudah menemukan kuncinya, jalannya untuk kesembuhan, prosesnya ditempuh oleh kita, nah kita sudah mencapai kesembuhan, sudah merasakan kenyamanan. Nah, itu ya jadi kita bersyukur gitu ya, kita mengalami sakit ini gitu ya, gangguan ini ya. Karena tidak bisa dipungkiri meskipun saya juga sudah sembuh, sudah bisa beraktivitas normal, tapi sesekali ya pernah dicolek lagi, diganggu lagi sama sensasinya gitu ya. Cuma sudah lebih ke kitanya bisa mengatasi, sudah bisa tenang, sudah paham kalau ini cuma sensasi. Terus kita mengingat-ingat, oh tadi saya berpikir ini, oh pantesan saya ada sensasi misalkan sakit di ulu hati atau misalkan dada cenut-cenut, nah misalkan kayak gitu. Nah teman-teman, untuk yang masih merasakan sakit di ulu hati, nah ini ya biasanya penyebabnya kalau saya dulu itu disebabkan oleh efek naiknya asam lambung ke kerongkongan ya teman-teman. Nah itu, jadi ketika kita banyak pikiran ya, nah misalkan itu kan bisa langsung asam lambung itu naik ya. Kemudian juga bisa disebabkan oleh telat makan, kemudian juga jadi kan masuk angin ya, kalau perutnya kosong, nah telat makan, nah berarti akan mudah masuk angin. Nah itu pengalaman saya dulu, mudah masuk angin, kemudian juga jadi sakit di ulu hati, kemudian juga salah makan ya, ketika kita masih banyak pantangan, misalkan kita coba makan, nah itu makanan yang memang tidak cocok di lambung kita, nah itu bisa menyebabkan sakit di ulu hati ya. Nah itu ya pengalaman saya dulu ya teman-teman. Jadi jangan panik, jangan misalkan langsung berpikir ke hal-hal yang aneh-aneh atau hal-hal yang negatif yang tidak kita inginkan. Paling ketika kita sudah menyadari kalau itu kita lagi sakit di ulu hati, perut kita lagi begah misalkan. Nah, cari solusinya. Nah, ini solusi yang saya lakukan ya. Solusinya yang pertama,
Misalkan kalau masih minum obat lambung, obat sakit mah, nah saya minum obat mah atau juga bisa minum herbal ya. Nah, kemudian yang kedua, ini yang selalu saya lakukan ya, minum air hangat sedikit-sedikit ya, karena air hangat itu bisa menurunkan asam lambung yang tadinya sudah naik ke kerongkongan bisa kembali turun ya, bisa ikut ke air minum yang kita minum tadi. Nah, kemudian juga kalau masih sakit di ulu hatinya, nah saya sering istilahnya dikompres dengan menggunakan botol kecil atau botol minum, dimasukin air hangat, nah disimpan di ulu hatinya. Nah, jadi itu kadang suka langsung mereda atau sampai sembuh gitu ya. Nah, itu. Kemudian juga atur makanan yang kita makan karena uh, tidak ini ya mengenai pola makan, meskipun sudah sembuh saya juga sampai sekarang pola makan tetap dijaga ya, karena itu karena saya sudah merasakan efeknya kayak bagaimana di tubuh saya. Nah itu, nah jadi saya meskipun sudah sembuh tetap pola makan dijaga, 3P-nya itu tetap dijalankan ya itu. Dan juga tidak bisa dipungkiri meskipun kita sudah sembuh, nah sesekali pasti ada yang nyolek gitu ya. Nah itu. Jadi untuk teman-teman jangan dibikin panik ya, jangan istilahnya dirasa-rasa terus sensasinya. Jadi agar tidak bermunculan karena sensasi itu semakin diingat akan seolah-olah kita undang gitu ya. Makanya kita lebih bisa mengalihkan ke aktivitas, ke hobi kita apa. Nah, biar sensasinya itu terkalahkan oleh rasa bahagia kita, rasa senang kita ya. Kalau kita beraktivitasnya sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai dengan hobi kita ya. Nah, itu. Nah, itu mungkin teman-teman untuk di video kali ini mudah-mudahan bermanfaat, dan untuk teman-teman yang masih merasakan sakit di ulu hati, nah silahkan ikuti tipsnya, itu berdasarkan pengalaman saya sering melakukan itu, alhamdulillah mereda dan sampai sembuh ya dengan hal-hal yang saya lakukan tadi. Nah, semoga teman-teman juga yang masih merasakan banyak sensasi, jangan putus asa, jangan istilahnya terlalu banyak mengeluh, jalani saja, ikhlas saja menjalani kehidupan ini meskipun kita harus ada sensasi-sensasi yang tidak karuan, yang tidak nyaman ya, nanti juga akan berangsur-angsur membaik asal kita tetap berikhtiar ya sesuai dengan kemampuan kita ya, jalani saja. Nah, itu ketika kita benar-benar mau menjalani prosesnya ya, kesembuhan kita memang untuk sakit gangguan ini memang cukup lama gitu ya, untuk sensasi-sensasi yang sering muncul bergantian, yang sudah hilang besoknya ada lagi. Nah, itu harus sabar, jalani saja, nanti juga mereka yang namanya sensasi itu akan hilang dengan sendirinya dan kita bisa kembali hidup normal, beraktivitas seperti bahkan lebih sehat dari yang sebelumnya ya itu. Nah, itu untuk teman-teman ya, semoga bermanfaat. Nah, jangan lupa untuk yang belum subscribe silahkan di-subscribe channel saya. Yang mau sharing juga silahkan sharing di kolom komentar, dan jangan lupa like dan nyalakan tombol loncengnya. Nah, itu saja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.